kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Baik pemuda, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Tidak mengapa ya, kita baca bergantian, nanti ayat 14 sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang besar itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 3, 2, 1 ya. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini, ialah anak Tuhan. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Memang pengampunan, keselamatan itu merupakan anugerah Tuhan. Namun untuk menjadi anak Tuhan diperlukan komitmen. Namun untuk menjadi anak Tuhan diperlukan perjuangan. Semua orang Kristen menerima pengampunan dari Tuhan. Semua orang Kristen menerima keselamatan dari Tuhan. Namun tidak semua orang Kristen anak Tuhan. Semoga kita bisa memahami ini ya. Menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Memang pengampunan, keselamatan merupakan anugerah Tuhan. Namun untuk menjadi anak Tuhan diperlukan komitmen. Namun untuk menjadi anak Tuhan diperlukan perjuangan. Bagaimana ciri-ciri anak Tuhan? Nah, kita mau lihat dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ciri-ciri anak Tuhan? Ayat 12, Esther bacakan bagi kita. Firman Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, Ya, supaya orang berbuat kepadamu, terus berbuatlah demikian juga kepada mereka. berbuat demikian juga kepada mereka, terus Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri yang pertama ialah melakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan pikirannya begini. Kita mau orang lain baik kepada kita, maka kita terlebih dahulu baik kepada orang lain itu. Itu pikiran anak Tuhan. Di luar anak Tuhan pikirannya begini, kalau orang lain baik, baru kita baik. Kalau orang lain jahat, kita pun jahat. Makanya ada istilah, kau jual, aku beli. Ada istilah itu. Nah, kau jual, aku beli. Nah, itu istilah di luar anak Tuhan. Saudaraku yang dikasih.
melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri anak Tuhan? Ciri-ciri yang kedua, ayat 13 sampai 14, silakan Esther baca bagi kita. Ayat 13. Ya, Masuklah melalui pintu yang sesak itu, masuklah melalui pintu yang sesak itu, terus karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. lebar pintu, luas jalan menuju kepada kebinasaan, terus Dan banyak orang yang masuk melaluinya. banyak orang yang masuk melaluinya, terus Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. sesak pintu, sempit jalan menuju kepada kehidupan. Terus Dan sedikit orang yang mendapatinya. sedikit orang yang mendapatinya. Ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri yang kedua ialah masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit. Apa arti masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit? Apa arti masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit? Apa artinya? Coba kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 17. Silakan. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai Ayat 17. 16. Ya. Ya, silakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Yang ada di dalam dunia, terus yaitu keinginan daging yaitu keinginan daging. Terus dan keinginan mata, keinginan mata, terus serta keangkuhan hidup, serta keangkuhan hidup. Terus bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, terus melainkan dari dunia. melainkan dari dunia. Ya, lanjutkan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Terus Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. orang yang melakukan kehendak Allah masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit, akan hidup selama-lamanya. Arti masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit, artinya ialah tidak hidup di dalam keinginan daging. Banyak macam-macam keinginan daging. Kalau mau saudara tahu, baca aja nanti di rumah dalam Galatia pasal 5. Tidak hidup dalam keinginan daging, kemudian tidak hidup dalam keinginan mata. Firman Tuhan berkata, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Lebih baik engkau bermata satu, masuk surga, daripada engkau bermata dua, masuk neraka. Keinginan mata. Kemudian keangkuhan hidup, kesombongan, ketinggi hatian. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Namun sebaliknya, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Keangkuhan hidup, kesombongan, meninggikan diri. Jadi itulah saudaraku yang kekasih, arti masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit. Masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit. Nah, tadi di dalam firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata, pintu yang sesak, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan.
Namun pintu yang lebar, jalan yang luas menuju kepada kebinasaan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Haleluya, haleluya. Pintu yang sesak, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Pintu yang lebar, jalan yang luas menuju kepada kebinasaan. Sedikit orang menuju kepada kehidupan, tapi banyak orang menuju kepada kebinasaan. Namun biarlah kehidupan kita manusia termasuk kepada golongan yang sedikit orang menuju kepada kehidupan. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih, itulah ciri-ciri anak Tuhan, melakukan kebaikan kepada orang lain. Lakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan karena orang itu baik baru kita baik. Kalau orang itu jahat kita jahat. Jangan. Lakukan kebaikan kepada orang lain. Masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tidak hidup dalam keinginan daging, tidak hidup dalam keinginan mata, tidak hidup dalam keangkuhan hidup, kesombongan, ketinggi hatian. Masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit. Itulah ciri-ciri anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak Tuhan. Semua orang Kristen menerima pengampunan. Semua orang Kristen menerima keselamatan. Tapi tidak semua orang Kristen anak Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan perlu komitmen. Untuk menjadi anak Tuhan perlu perjuangan. Siapa mau jadi anak Tuhan? Haleluya, amin. Anak Tuhan. Tuhan memberkati kita saudaraku yang dikasih. Tuhan menjagai, melindungi kita sekalian. Biarlah engkau menjadi anak Tuhan, saudara. Menjadi anak Tuhan, anak kebanggaan Tuhan, menjadi anak kesukaan Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang tadi, saudara. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Bapa sungguh besar, Bapa ajarku hormati Engkau. Ketina singkat ya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Kita ini anak Tuhan. Orang Kristen semua menerima pengampunan, semua menerima keselamatan, tapi tidak semua menjadi anak Tuhan. Tapi biarlah kita yang hadir pada saat ini, makanya mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dimanapun kita berada. Biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesukaan Tuhan. Haleluya. Anak-anak kebanggaan Tuhan. Haleluya. Bapa, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Besar sungguh kasih setiamu. Bapa, selalu
Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sungguh sangat baik. Biar kita anak-anak Tuhan, anak-anak kesukaan Tuhan, lakukan kebaikan kepada orang lain. Lakukan kebaikan kepada orang lain. Masukkan pintu yang sesak, jalan yang sempit. Jangan hidup dengan keinginan daging, keinginan mata, jangan hidup kesombongan, ketinggian dia. Masuklah pintu yang sesak, jalan yang sempit. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesukaan Tuhan. Barang siapa ingin mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Kami sangat butuh Engkau Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Kau Bapa kami, Kau Bapa kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya bangsa, Kau muda Tuhan Bapa kita yang baik. Tuhan Bapa kita yang tidak pernah menyakiti kita. Pengharapan kepada tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan kita. Sedangkan Bapa manusia tahu memberi yang terbaik kepada anaknya, apalagi Tuhan Bapa kita tahu, sangat tahu memberi yang terbaik kepada kita. Saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin apa yang engkau inginkan Tuhan lakukan, Bapa lakukan kepada aku, mintalah. Saya mau berdoa, letakkan kedua tangan yang butuh Tuhan. Bapa, saya sebagai hamba-Mu, sebagai gembala sidang yang Tuhan percayakan melayani gereja. Saya berdoa Tuhan, Kau mudah ini Tuhan. Lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada mereka, dada hati, isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Kepada-Mu kami memohon, kepada-Mu kami meminta Tuhan. Engkau melihat ketidakmampuan kami, Engkau melihat keterbatasan kami, ketidaksanggupan kami tanpa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Bapa berikanlah apa yang mereka minta. Bapa berikanlah apa yang mereka mohon di dalam nama Yesus. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka Tuhan masa depan mereka, jodoh yang terbaik Tuhan berikan, masa depan mereka yang terbaik Tuhan berikan bagi kaum muda ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka pun ikut serta diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, turunkan tangan sudah. Haleluya. Kami bangga punya Bapa yang begitu baik, yang sungguh sangat baik bagi kami. Hidup kami ini hampa tanpa Bapa. Biarlah kasih Bapa selalu mengisi setiap hidup kami. Terima kasih. Biar berkat dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita kembali pada saat ini, malam ini, sampai kedatangan yang kedua kalinya. Percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.